Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengampuni Tanpa Batas, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 22 dan 23. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ke-12 Rasul Yesus mempunyai kesempatan yang sangat istimewa untuk mengetahui banyak hal tentang kerajaan Allah secara langsung dari Yesus. Petrus sebagai satu dari 12 Rasul Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Hal itu kita ketahui dari Injil hari ini. Dikatakan bahwa Petrus datang dan berkata kepada Yesus, katanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga raja itu membebaskannya dan menghapuskan segala hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.'" Saudara-saudari terkasih, angka 7 dalam kebiasaan dan kepercayaan orang Yahudi adalah angka sempurna. Maka kita dapat memahami mengapa Petrus memilih angka 7. Tetapi jawaban Yesus sangat mencengangkan. Sebab mengampuni sampai 3 kali saja sulit. Sementara Yesus mengajarkan bahwa manusia harus mengampuni 70 kali 7 kali. 70 adalah hasil perkalian angka 7 dengan angka 10. Angka 7 sama dengan angka 10 sebagai angka sempurna. Dengan demikian, Yesus menggabungkan kesempurnaan yang satu dengan kesempurnaan yang lain. Kesempurnaan bertemu dengan kesempurnaan tentu menghasilkan kesempurnaan yang dahsyat.
Namun, kalau kita melihat dari sisi yang lain, angka tidak bisa menggambarkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Rahmat Allah juga tidak bisa dibatasi oleh angka-angka yang dibuat manusia. Rahmat Allah bekerja dengan bebas dan leluasa. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin pernah mendengar ungkapan atau kata-kata bernada ancaman yang tersembunyi setelah disakiti oleh seseorang dengan mengatakan, "Cukup, aku sudah memberi kamu kesempatan, tetapi kamu tidak berubah. Tidak ada lagi maaf bagi kamu." Atau kita sendiri memiliki prinsip yang sama dengan berkata bahwa kita hanya memaafkan seseorang tidak lebih dari 3 kali. Artinya, jikalau seseorang berbuat salah untuk pertama kali, maka akan kita maafkan. Jika orang yang sama kembali melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, maka kita pun masih dapat memaafkan. Dan kalau orang yang sama kembali melakukan kesalahan yang ketiga kalinya, maka kita pun akan memaafkan. Maaf yang ketiga kalinya ini ditambah dengan ancaman bahwa kita tidak akan mengampuni orang itu jika dia melakukan kesalahan untuk keempat kali, kelima kali, atau seterusnya. Inilah kenyataan hidup yang kita alami dan kita lihat di sekeliling kita. Betapa sulitnya kita mengampuni. Janganlah 7 kali, 3 kali saja sudah sangat sulit bagi kita. Bahkan ada lagi yang baru melakukan 1 kali kesalahan. Namun karena kesalahan itu sangat besar, maka kita sulit atau tidak mau memaafkan. Maka tidak mengherankan jika banyak umat Katolik dan Kristen yang sampai saat ini menyimpan kesalahan sesama, bahkan kepada Allah dan orang terdekat. Saudara-saudari terkasih, mengampuni pertama-tama bukan soal mudah atau susah, tetapi soal mau atau tidak mau. Harus diakui, kita sulit mengampuni. Namun kalau mau, kita bisa mengampuni kesalahan sesama. Betapapun besarnya kesalahan orang tersebut, kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita mengampuni, akan ada kuasa Allah yang bekerja dalam diri yang mampu menyembuhkan luka-luka hati kita. Sementara ketika kita tidak mengampuni, kuasa kasih Allah itu juga tidak bekerja. Dengan kata lain, kuasa kasih Allah akan bekerja kalau kita membuka diri. Kita bisa merasakan betapa tenteram dan damainya hati kita saat kita mengampuni sesama. Untuk itu, kita perlu memperbaiki cara berpikir kita yang keliru terkait hal pengampunan. Masih banyak orang Kristiani yang berpikir bahwa kalau kita mengampuni, maka hal itu akan menyenangkan orang lain yang telah berbuat salah. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah
kita sendiri yang merasakan manfaat kalau kita mengampuni dan merasakan penderitaan kalau kita tidak mau mengampuni. Allah sendiri mengampuni dosa kita tanpa batas. Maka kita pun perlu belajar mengampuni secara tanpa batas juga. Hal ini sangat penting untuk kita sadari dan mau tidak mau mendorong kita untuk mau mengampuni tanpa batas juga. Apakah kita sudah berusaha mengampuni dosa sesama tanpa batas? Sebagaimana Allah sendiri mengampuni dosa kita tanpa batas. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Suatu pengampunan tanpa batas. Tuhan, bantulah kami untuk selalu belajar mengampuni. Sebab dengan mengampuni kami dapat merasakan kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.